Rinjani adalah titik di mana aku mengingat kembali mimpi yang sempat terlupakan. Saat putih abu-abu menjadi seragam kebanggaan, di saat itu pula gejolak remaja membara untuk berdekapan dengan alam. Iya, menjadi seorang di antara mereka yang biasa disebut pencinta alam. Namun angan itu menguap karena tak punya tempat untuk menetap. Akibat dari sebuah tragedi yang merenggut nyawa, wadah yang menjadi tempat berhimpunnya jiwa-jiwa petualang terpaksa dibekukan untuk waktu yang aku pun tak tahu hingga kapan. Meski kami terus berkegiatan secara diam-diam, mengenal ilmu tentang bertahan di alam, namun tak sekalipun kami bernyali untuk mendaki. Tak akan ada yang berani menanggung resiko yang mungkin kembali terjadi. Aku ingat di mana akhirnya aku memutuskan mendaki, mengikuti jejak kawan yang juga menyimpan gejolak yang sama. Kawan sejak kami satu tempat mencari bekal ilmu masa depan. Meski saat itu sudah tidak lagi. Ya, kami sudah berbeda sekolah pilihan. Sekolah pilihannya juga punya wadah pencinta alam yang masih terus berjalan. Dan akhirnya, aku memutuskan ikut mendaki bersama mereka. Disitulah pertama kalinya aku menginsafi. Alam punya kekuatan magis yang menyatukan berbagai individu agar mengenyampingkan sikap egois. Selepas itu jiwa bertualang aku pun terus berlari mencari jati diri. Meski tak pernah setinggi Rinjani, ia selalu nyaman ketika bersentuhan dengan terik mentari yang bersembunyi di balik pohon-pohon rimbun dan asri. Kicau burung yang bersenandung bersautan, gemericik air yang terus mengalir kehidupan di sekitarnya, hingga suara angin yang mengajak ilalang menari-nari. Ya, aku selalu merasa alam adalah tempat ternyaman yang bisa aku nikmati. Dan waktu pun terus berlalu tanpa terinsafi. Mimpi yang tak pernah jadi realiti menorehkan goresan lain yang tak kalah berkesan. Hingga suatu masa, aku berhadapan dengan mereka yang juga punya panggilan jiwa yang sama. Mendengar cerita mereka tentang keharuan dan kebanggaan dalam mengalahkan kelemahan demi berada di atas ketinggian. Rinjani. Seketika keinginan yang tak pernah terbangun dari mimpinya kembali membuka angan-angan lama. Hingga di saat tak terduga, seorang kawan yang sudah lama tak lagi mendiami negeri ini memberi kabar akan datang untuk bervakansi. Entah dari mana datang gagasan itu, ia pun mengajak aku mendaki Rinjani. Sontak saja, tak ada sedikit pun keraguan. Aku pun mengiyakan. Di tengah kesibukan, sulit sekali untuk mematangkan persiapan. Yang ada hanya bekal ala kadar dan kenekatan. Dan hari untuk mendaki pun terjadi. Saat itu hanya ada kegairahan tanpa kecut hati. What happened, Matt? It was one of the telescoping rods was all telescoped out. Jadi di bahasa Indonesianya satu tongkat patah tuh Oh, no. pas tadi kesini ke atas. Okay, too much Tapi style. bisa. Too much Okay, keep going. Ayo. God. Sungguh memang, apa yang mereka ceritakan tak berlebihan. Rinjani yang begitu menawan, tak akan kalah disandingkan dengan alam di negeri nun jauh di sana. Lawang Cibalun di sini sekitar 8 jam. Wow. Normalnya. Nah, terus enak, yang terlalu banyak putih, istirahat yang terlalu lama, yang terlalu banyak minum, sama bismillah. Oke, targetnya kita nyampe jam berapa? Target jam 4 lah. Jam 4 ya. Jadi kita sekarang ada di pos 2 dan kita mau ke pos ekstra sekitar 2 jam dari sana. Dari setelah di pos ekstra kita makan siang dan setelah makan siang kita mau ke pos Pelawangan di mana kita nantikan untuk satu malam di sana. Katanya kita siap nggak? Siap nggak? Siap. Ya. Oke. Siap. Matt, ready? Halo, mantap. Sunday.
Starting pose 2. Pause 3. Starting pose 3. Terus, Dengan Mbak Isti. gimana Mbak? Capek. Oh, how's it going, Matt? Moss mats. Matt. Okay, how's it going, Matt? Very well. Very well. How about you, Lela? Ya, bagus Bagus ya, dia mah kuat, oke. Kuat. Ya, udah nyesel dari sekarang apa belum? Belum ya. Semua baik-baik saja hingga tiba di Bukit Penyesalan. Sepertinya ada yang enggan seiring berjalan. Aku pun mulai merasa kaki menderita ketidaknyamanan. Mungkin inilah imbas kenekatan tanpa persiapan fisik yang cukup yang harus aku telan. Hanya semangat yang memompa aku untuk terus berjalan. Pada akhirnya, kami pun tiba di tujuan. Sekarang ada di perlawanan ya. Ya. Ini adalah base camp yang tertinggi dan besok kita mau ke puncaknya summit tertinggi gunung tertinggi kedua di Indonesia 3.400 meter ya? 37 MDPL. 3.700 ya 60-an Oke. kita mulai mendaki dari jam 1 dan rencananya kita mau target waktunya sampai di sana jam 6 ya. Jam 6 waktu Indonesia Barat. View-nya dong, coba lihat. View di sini kita ada Danau Senggara ya. Segara Senggara anak. anak. How do you feel, Matt? Hello. How do you like the view? Oh, view is beautiful. Beautiful. Yeah, it's wonderful. Wonderful. Enjoying myself. I got my bintang. Great company. Ya, Mbak Isti, wah ini pertama nih dari tadi. Dingin. Ntar malam semangat ya? Ke summit? Summit lah. Summit, oke. Insyaallah. Semangat semuanya, sip. Semangat. Ah. Mendaki cantik dan cantik. Mata ini tak sanggup menahan keharuan. Dengan keadaan kaki yang sudah tak lagi bersahabat, aku tetap bertekad tak ingin melewatkan kesempatan menuju puncak tujuan. Meski harus bersusah payah menyeret kaki yang menahan nyeri. Namun sayang, bagaimanapun alam punya hasratnya sendiri. Tak patutlah bagi kami menentangnya. Badai angin terpaksa menghentikan langkah kami, walau hanya sedikit lagi. Biar bagaimana, Rinjani sudah mengaruniai kami kesenangan yang tak akan tergantikan. Dengan sigap, ia mengisi jiwa kami yang kerap tak berketentuan. Lelah dan sakit pun tak lagi kami rasakan. Terima kasih.
Ya, Rinjani yang begitu rupawan menghidupkan kembali angan yang hampir terlupakan. Bagiku, Rinjani adalah sebuah kenekatan yang berujung kecanduan.